Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma aftah lana ya Allah ya ki sayyidul wujud sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatih min kulli babin khairan fatahtahu ala sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khtim lana bi khatimatin najin ar-rajin alladhina qila lahum qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wa bijahi nasiril haqqi bil haqqi unsurna ala jami'i a'daina a'daillah a'daiddin. Nasral ladzi qila lahu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa bihaqqil hadi ila siratikal mustaqim ihdina ya Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi waliya wa kafa billahi alima. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani minal mujahidin wal mujahidat fi sabilillahi ta'ala. Para mujahidin, mujahidat yang saya hormati, yang Allah hormati, yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina walladzina jahadu fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita masih diberi kesempatan kumpul-kumpul bersama-sama, yang tujuannya alhamdulillah masing-masing punya tujuan. Yang tujuannya itu macam-macam, niatnya dari rumah tidak akan sama. Saya yakin satu persatu tidak akan sama niatnya berangkat dari rumah. Sehingga dari ketidaksamaan tersebut nanti pulangnya akan membawa barokah dan hasil dan manfaat dan pahala yang berbeda-beda.
sesuai dengan kualitas niat masing-masing. Akui saja tidak akan sama. Itulah tanda keadilan Allah. Itulah keadilan Allah. Siapa niatnya lebih bagus, pulang membawa lebih bagus. Siapa niatnya biasa-biasa, pulang membawa keuntungan biasa-biasa. Siapa niatnya istimewa, pulang membawa hasil yang istimewa. Itulah keadilan Allah. Itulah keadilan Allah. Itulah keadilan Allah, tidak zalim sedikit pun kepada hambanya. Tidak zalim. Jadi kalau yang bagus istimewa ditekori diberikan ke temannya, zalim Allah. Allah Inni haramtu zulma. Dalam hadis qudsi pelajaran SMA bab hadis qudsi, hadis yang kedua, sesungguhnya aku haramkan az-zulmah, zalim itu ala nafsi, atas diriku. Haram diriku zalim kepada hambaku. Haram diriku zalim kepada diriku. Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Itu. Jadi kita tinggal ngoreksi diri sendiri saja, muhasabatun nafsi. Koreksi diri sendiri. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Koreksilah diri kamu sebelum kalian dikoreksi nanti di hari kiamat. Atau sebelum kalian dikoreksi oleh orang lain. Hasibu anfusakum. Self koreksi. Kalau bahasa Belandanya self correction. Bahasa Inggrisnya muhasabatun nafs. Insya Allah kalau lebih banyak kita mengoreksi diri sendiri, tidak sempat mengoreksi orang lain. Karena kita tidak sempat mengoreksi diri sendiri, maka kesempatlah bagi orang lain untuk mengoreksi diri kita sendiri. Jangan salahkan orang. Menyalahkan orang lain lebih mudah daripada menyalahkan diri sendiri. Ingat, menyalahkan orang lain lebih mudah daripada menyalahkan diri sendiri. Dalam hadis Rasulullah disebutkan pilihan orang yang ada pada makai kuning kene sedengan emat tadi pilihan pada kal jazai sama dengan batang pohon tak kelihatan. Tapi membilan orang yang pada dulu bilang jadi saya korban ditibi pada batang pohon. Itu kata Rasulullah ini. Makanya ulama salaf kita itu lebih banyak mengoreksi diri sendiri. Muhasabatun nafs. Sayyidina Umar sendiri mengingatkan, hasibu anfusakum, koreksilah diri kamu sendiri
qabla an tuhasabu, sebelum kamu sekalian dikoreksi. Wazinu a'malakum, dan timbang-timbanglah, hitunglah amal-amal kalian semuanya. Yang baik berapa, yang jelek berapa. Dari tadi pagi saya bangun tidur sampai sekarang sudah berapa dosa yang saya kerjakan. Mulai dosa mata, mulai dosa mulut, yang paling peka mulut untuk buat dosa. Wa hal yukabbun nasu finnari bihasaidi alsinatihim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa hal yukabbun nasu, bukankah orang banyak ditelungkupkan, curung ngepaki, congkotaki, finnari, dalam api neraka kelak, illa bihasaidi alsinatihim, hanya karena buah hasoid, buah panen. Al-hasad, panen. Buah panen, alsinatihim, jamak dari lisan. Buah mulutnya sendiri, lidahnya sendiri. Paling banyak orang nanti di akhirat ditelungkupkan, curung ngepaki, congkotaki, yukab bu artinya maturina, congkotaki bi malaikat malik, ya, gara-gara ujung lidah yang tidak bertulang. Hati-hati. Ini saya pesan. Makanya Rasulullah kalau pidato, kalau khutbah di sana selalu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Rasulullah, aku mohon lindung kepada Allah min syururi anfusina, daripada kejahatan anfusina, diri kami. Rasulullah. Lalu kita kadang-kadang diri kita tidak diperhatikan, kesalahan-kesalahan kita, baik salah kepada Allah, salah kepada sesama, tidak diperhatikan kadang-kadang. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan-kejahatan amal perbuatan kami, amal-amal perbuatan kami yang sayyiat. Sayyiat ini perbuatan kecil yang bisa membuat dosa, itu sayyiat. Yang kecil yang bisa membuat dosa pun itu kita mohon kepada Allah untuk dijauhi. Jangan bilang kuntu sakit. Jangan. Karena barangnya kecil itulah kadang-kadang bisa mati orang. Numpak sepeda ceknya mana seret ngebut, hanya kena terpelintir sedikit yang namanya pikiran, konsentrasi hilang, di depan ada truk ditabrak. Hati bisa mati konyol. Jangan sepelekan dosa kecil, karena dengan dosa kecil itulah orang itu kadang-kadang hancur. Saya punya kopi sajubeng. Datang temicing setong, ceplung ke dalam. Gimana? Sajubeng kopi? Najis semua. Gara-gara temicing setong. Masya Allah. Kadang-kadang
karena begitu, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami Engkau lindungi, ya Allah, Engkau jaga, ya Allah, Engkau pelihara, ya Allah. Kami tidak tahu, ya Allah, waktu Engkau cabut nyawa kami membawa syahadat, membawa iman. Kami tidak tahu, ya Allah. Ingatkan ke sana saja. Siapa yang bisa menjamin pada waktu asyhadu an la ilaha illallah, pada waktu dicabut nyawanya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Siapa? Mungkin ada sebuah dosa di sana yang membuat mulut ini kaku, tidak bisa ngomong. Seorang sahabat yang terkenal dengan kewaraannya, seorang sahabat yang terkenal keutuhannya, yang namanya Abdullah bin Salam. Sahabat-sahabat Rasulullah ini, yang namanya Abdullah bin Salam, sahabat. Yang kalau kita perbandingkan sedekahnya sahabat dengan kita sedekahkan semua harta milik kita sampai habis. Bahkan sedunia pun kita sedekahkan semuanya, dak nyapok kebun Rasulullah. Sedekahnya sahabat 1 mud 1 cupa 6 on. Mana perbandingan kita dengan sahabat? Sebanyak sedekah kita, tidak cukup. Sedekahnya seorang sahabat yang manapun nih, mulai dari sahabat pertama sampai Rasulullah wafat, meninggalkan 114.000 sahabat pada waktu itu. Ini pun sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat yang tidak meriwayatkan hadis masih banyak. Beliau itu sahabat, kalau sedekah 1 mud jauh lebih besar daripada kita bersedekah semua harta kita yang ada. Berapa kekayaan kita? Pola sabar secalongan adin kita. Pola sabar kita adin sekosari. Sedekahkan semuanya, nilainya masih lebih besar 6 on sahabat bersedekah. Lagi-lagi kita seperti ini kita. Coba bayangkan. Masya Allah. Ini dalam hal muhasabah. Pentingnya kita muhasabah. Hati ilinah mersatu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Taulah kalian bahwa dalam tubuh ini ada sekerat daging. Idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kalau yang sekat daging itu bagus sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Wa idza fasada, kalau rusak, fasadal jasadu kulluh, rusak semuanya mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ala, ketahui apa itu? Al qalbu. Hati. Masya Allah. Sebab disitulah maka dituntut kita untuk cerdas. Kita dituntut untuk cerdas mengumpulkan amal-amal kebajikan, sehingga amal kebajikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang kita tidak sengaja. Dosa-dosa yang kecil-kecil. Kalau dosa-dosa yang besar-besar tidak bisa dihapus begitu saja. Wajib dengan taubat. Selain taubat tidak ada. Bagi kita yang punya dosa, yang dosanya dosa besar, kategori dosa besar, Syekh Imam Az-Zahabi sampai mengumpulkan lebih daripada 700 macam dosa besar.
Lalu yang mana yang 700? Padahal setiap waktunya seringkali kita lakukan dosa besar itu. Ya paling-paling dalam benak itu dikatakan dosa besar kalau mencuri. Padahal mencuri itu tidak semua orang melakukan mencuri, dosa besar. Paling-paling orang mengatakan dosa besar itu zina. Padahal tidak semua orang itu melakukan zina, hanya orang-orang tertentu. Paling-paling dosa itu merampok. Sementara dosa-dosa besar yang paling besar sekali akibatnya kepada perbuatan-perbuatan kita ini, amal-amal yang bagus, amal-amal yang baik yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit sudah banyak bisa ludes habis gara-gara satu kali ucapan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya jaga lidah. Jangan sembarang lidah. Oleh Rasulullah sampai dikatakan as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. As-sumtu diam itu hikmatun, hikmah. Sebuah kebajikan yang bisa membuat kita untung. Wa qalilun fa'ilu, sayang sedikit yang melakukannya. Muntah ngejeper tak puas, muntah ngejeprek tak puas, jadi penyakit kapuk banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ini saudara-saudara. Bagaimana salah satu di antaranya untuk kita mengumpulkan amal-amal kebajikan yang seharusnya kita dapat dengan banyak, ternyata kadang-kadang kita hanya dapat satu kebajikan. Padahal kalau dilakukan itu bisa banyak bertumpu-tumpu kebajikan dalam satu perbuatan itu. Hanya kadang-kadang kita milih satu, hanya ambil satu, mana korang pecah. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab Ulumul Quran yang Imam Nawawi, bukan yang Muhammad Ali As-Sobuni, yang Imam Nawawi, menjelaskan syarah daripada innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini hadis ahad, tapi dijadikan sahih walaupun hadis ahad. Oleh Imam Bukhari dijadikan sahih, oleh Imam Muslim dijadikan sahih, oleh Imam Al-Jamaah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dinyatakan juga sahih. Oleh Imam yang 9 Ad-Darimi dengan Imam Malik dinyatakan sahih. Sampai oleh Imam Bukhari ditaruh di bab pertama, hadis pertama oleh Imam Bukhari dan kitabnya. Karena niat itu berhubungan dengan semuanya dari lembaran pertama sampai ke lembaran terakhir. Apa niatnya dalam menyusun kitab ini? Ada di situ. Sebab itu ditaruh bab pertama oleh Imam Bukhari. Dalam hadis yang dalam Bukhari itu lebih dari 7.000 hadis secara berulang-ulang. Kalau tidak berulang-ulang Sahih Bukhari itu hanya ada ambil satu, kira-kira 2.400 hadis saja yang tidak berulang-ulang. Karena kalau hadis itu ada berhubungan dengan baik, buyuk,
ditaruh berwujud juga. Ada hubungan dengan nikah, ditaruh juga dalam nikah secara berulang. Itu kadang-kadang mana yang ada hubungannya dengan sebuah hadis itu oleh Imam Bukhari diletakkanlah hadis itu dalam bab itu. Sehingga jumlahnya 7.000 hadis lebih dalam Sahih Bukhari yang percetakan banyak membuatnya 4 jilid. Kemudian yang 4 jilid itu disyarah oleh banyak ulama yang luar biasa. Herannya saya ulama yang luar biasa ini tak bisa capuk ben ulama modern yang sudah bertitel profesor, doktor. Yang profesor doktor masih merujuk kepada hadis-hadisnya ulama salaf yang tidak punya titel profesor doktor. Itu anehnya. Apa sebabnya? Kalau ulama salaf gurunya siapa? Saya belajar kepada yang maha hidup tidak pernah mati. Kalau Anda belajar kepada orang yang hidup yang akan mati, itu jadi berbeda. Gurunya ulama salaf Allah yang maha hidup. Itu yang disebut namanya ilmu laduni. Siapakah orang yang bisa mendapat ilmu laduni? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takut kepada Allah. Bukan mencari titel. Ini yang Abah betul-betul khawatirkan, yang selalu sampaikan kepada wali murid, kepada asatil. Kamu masuk Al-Fattah apa tujuannya? Yang banyak apa? Orang yang tidak mengerti. Karena di Al-Fattah mudah dapat ijazah. Utama dapat cari ijazah. Bukan cari ilmu yang barokah. Coba yang dicari ilmu barokahnya pasti ijazahnya dapat. Karena hanya carinya ijazah sekecil seperti itu, maka barokahnya tidak dapat, ijazahnya didapat. Itu namanya taket. Ini tanggung jawab kita pendidik-pendidik yang harus kita bina kepada anak-anak didik kita dan wali-wali santri. Apa ini mereka? Utamanya wali santrinya yang memang banyak tidak tahu. Supaya barokahnya diperoleh, apapun yang dia miliki, yang dibutuhkan di dunia ini juga oleh Allah diberi. Ini yang penting. Oleh ijazah bila tamat ijazahnya kun isabat ng ilm lemari. Orang ka mandi mana? Auzubillah. Yang sangat sekali saya itu prihatin. Anak-anak Al-Fattah di luar di masyarakatnya membuat sebuah tatanan-tatanan yang bisa merusak. Itu akibatnya. Maka kewajiban dari kita, ustazah, kalau ada anak Al-Fattah melakukan sesuatu yang membuat masyarakat tatanannya itu rusak, tolong jangan dibiarkan. Itu adalah kewajiban kita. Itu adalah hasil kerja, usaha, doa kita semuanya. Kenapa kok barokahnya dicabut oleh Allah? Seperti yang saya sampaikan, ada anak Al-Fattah katanya, ketika tuana sudur. Siapa bilang sudur tidak sehat, tidak haram? Ngacung tangan siapa? Datang saja ke Abah ke sini kalau perlu.
Ini hukum wad'i. Nah, tengah malam ring laki dan ring bini apa kumpul istilah macam-macam campur laki bini. Tak haram. Siapa yang bilang tak haram? Campur laki dan bini. Siapa yang bilang tak haram? Tak usah kita buka sunnah. Buka kitab sunnah. Ring bini kumpul laki, saya tengku ring bini. Aduh, apa saya tengku jeria? Tak haram. Mun bener sengala laki, cepat baca 2 kalimat syahadat lagi. Murtad itu namanya hukumnya. Menghalalkan barang haram, mengharamkan barang halal, itu sudah murtad hukumnya. Tak usah kita bisa kita usah Sabina Sulam. Tengku Sulam. Sulam itu ambil dari kitab yang lebih besar. Syekh Nawawi Banten itu orangnya alim sealim-alimnya, yang orang-orang negara Arab itu mengakui kealiman Syekh Nawawi Banten. Kitab Syarah Sulam, kitab Syarah Safina, kitab Syarah Bidayah oleh beliau dikarang di Masjidil Haram dekat Baitullah dulu oleh beliau. Bukan sembarang. Tolong jangan dibiarkan. Ar-ridha 'alal kufri kufrun. Meridai kekafiran adalah kekafiran juga. Ar-ridha 'alal haram haramun jadinya. Kamu meridai perkara haram yang dilakukan orang, berarti kamu itu sudah melakukan haram juga. Sudah meridai. Dosa juga. Tolong. Prihatin. Kalau saya ingat kembali itu si pedang itu. Ini apa pedang? Kiai Ahmad Khalil Bangkalan. Guru kisah ini, guru saya itu. Guru Ki Jauhari itu. Guru saya. Ilmunya Nurul Jatib dari Kiai Ahmad Khalil Bangkalan. Makanya ditaruh di sini supaya anak-anak Al-Fattah pintar mengirimkan doa untuk beliau sebagai tanda terima kasihnya. Ilmu yang ada di Al-Fattah bukan ilmunya Al-Fattah, ilmunya beliau dititipkan ke Al-Fattah. Jangan diremehkan. Meremehkan ilmu yang ada di sini sebagai titipan dari Allah untuk di sini berarti meremehkan yang punya. Kiai Ahmad Khalil Bangkalan, Kiai As'ad, nih, Kiai Samsul Arifin itu, dua-duanya santrinya Kiai Ahmad Khalil Bangkalan. Hanya dulu Kiai Khalil membedakan antara Kiai Zaini dengan Kiai As'ad waktu di pondok. Kiai Zaini dibuatkan kamar khusus di dekatnya Pak Imaman Masjid Zaini. Pian nengkato. Pon pakenceng pian mutlak, pakenceng pon nyari ilmu. Kiai As'ad lain lagi tugasnya. Itu Kiai Ahmad Khalil Bangkalan. Itulah yang namanya disebutkan tadi wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi orang takwa kepada Allah supaya apanya? Mata hatinya dibuka. Ainul basirah, bukan ainul basor, pinter baca. Ainul basor ini kan hanya pinter baca, pinter ini. Itu ainul basor. Kalau takwa ainul basirah, mata hatinya ini. Langsung Pak Oning bi Gusti Kiai Ahmad Khalil Bangkalan. Zaini bentuk aja di apa? As'ad bentuk aja di apa? Maka Kiai As'ad diberi tempat
Di sampingnya masjid sana, dekatnya dengan telem. Halaman. Ya asat nang kantem pian ki. Ada sesuatu ekon pakon melolo ki asat. Pokon akebeni kak bangun itu. Itu berbeda dengan bisa ini. Ceritanya waktu di pondok. Beliau pulang berdua. Sampai di masakannya berbeda. Kayak asat cek liburan bukan pondok. Aduh Masya Allah kayak asat terus. Sampai pondok seperti itu. Sampai santren ibuan kayak asat hanya pulang membawa keterampilan seperti itu. Sementara kisah ini Masya Allah alimnya luar biasa diakui. Alimnya luar biasa. Waktu saya bulan Ramadan di Nurul Jadid, Kiai ada Bu Khataman Tajridus Shorih Mukhtasar Sahih Bukhari, melanjutkan pelajaran pagi di mana pelajaran pagi tidak sampai tamat. Termasuk juga tafsir Jalalin pelajaran sore karena sore belum tamat. Setelah sholat subuh, mare subuh langsung kitab. Terus 1 hari penuh hanya istirahat sholat zuhur berjemaah, hanya istirahat sholat asar berjemaah, terus sampai sore menjelang iftar, menjelang buka puasa baru berhenti. Setiap hari begitu sampai tanggal 17. La haula wala quwwata. Itulah kisah ini, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Semuanya sama-sama sam'an wa ta'atan dekat huru. Itu konde iya. Kal majid fi yadil ghasil. Pada ben majid dek macam senyucen. Tak pengkrempung. Be kiai pakonda iya, dak iya. Be kiai pakonda iya, dak iya. Dak pakai ini. Karena inilah yang biasanya sering membuat orang itu tak cepat, tidak cepat usul kepada Allah, tidak cepat sampai kepada Allah. Oh tadi, bukankah Nabi Adam keluar dari surga gara-gara otak yang diganggu oleh setan, oleh Azazil? Tak kuat kepada Nabi Adam sendiri karena Nabi Adam itu Rasul, sangat dijaga oleh Allah. Tak kuat lewat kepada istrinya. Istrinya digoda. Kalau bisa makan buah ini, maka nanti bisa akan hidup terus, tidak akan mati. Macam-macam sudah rayuan-rayuan di setan. Akhirnya istrinya Siti Hawa dulu makan, lihat. Begitu makan terus Nabi Adam makan, setelah itu langsung oleh Allah diusir dari surga gara-gara tidak kuat. Sampai disitulah maka disebutkan dalam Al-Quran wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dhaifan, dalam keadaan lemah. Di tafsirnya disebutkan laki-laki lemah, banyak kalah kepada istri. Dicontohkan Nabi Adam kalah kepada istri. Hati itu semuanya tasyri. Orang banyak kadang-kadang koruptor gara-gara istri. Dirinya sudah kuat. Wah, enggak. Bilang istrinya. Sekali berapa? 10 juta. Kata
istri 1 juta. Ya, montos juta dekian kan kun ngurangin 0 setong. 0 setong kerjanya otak yang main. Suatu bukti bahwa otak yang bisa membuat kita lamban. Hati saya pingin berdiri. Pikir, tak nyaman je macam. Buruk tina keluh. Coba tidak ganggu ini, hati pingin berdiri langsung udah jadi. Karena bisa dipikir dengan inilah. Hati-hati hanya memakai ini. Sebab disitulah seperti yang saya jelaskan tempo hari, hidayat Allah itu ada berapa? Ingat enggak ya? Hah? Hidayat Allah kepada manusia ada berapa? 4. Disebutkan dalam tafsir Madrasi, dalam tafsirnya ihdinas siratal mustaqim. Begitu lahir manusia oleh Allah diberikan hidayat pertama. Al-hawas wal masyair. Daya rasa. Daya rasa daripada indera. Daya rasa daripada rasa-rasa senang apa. Makanya bayi itu sangat peka kalau disentuh daripada cekah tak kelem cekah kalau bayi pun sentuh jelas. Itulah bayi. Itulah dari Allah diberikan kepada bayi. Al-hawasul masyarakat. Yang kedua al-quwa al-batiniyah. Energi dalam tubuh. Kekuatan atau tenaga batin. Kita bisa kumpul di sini karena oleh Allah diberi al-quwa al-batiniyah. Punya rasa pingin sekali untuk kumpul al-quwa al-batiniyah. Maka akhirnya yang namanya tulang, daging, apa semuanya ipacelen bi al-quwa al-batin. Al-quwa al-batin ini yang membuat kita berjalan kaki sampai di sini. Tidak ada al-quwa al-batin, paling dung tedungan nih bempo. Ini al-quwa al-batiniyah. Ini al-quwa al-batiniyah. Kemudian diberi lagi yang ketiga itu al-aqlu, akal. Diberi akal oleh Allah kepada manusia ini. Lainnya binatang tidak diberi akal, hanya 2. Yang tadi al-hawas wal masyair dengan al-quwa al-batiniyah. Itu hidayah untuk makhluk hidup selain manusia. Manusia ditambah 2, al-aqlu, akal. Dengan akal bisa berpikir. Hanya kadang-kadang akal itu salah sasaran cocok oleh situasi dan kondisi. Itu akal. Sebab itulah dalam IPA waktu saya masih dulu di Gontor belajar kelas 3 IPA. Di Gontor kelas 3 dulu. Pasti ingat saya belajar. Kita ambil air, kita ambil pulpen masukkan ke dalam, kelihatannya di luar gimana pulpen? Bengkok, cokot lah, sudah cokot sudah. Ini sebab itulah karena manusia terkadang akalnya cocok oleh musuhnya yaitu setan.
Maka diadakanlah hidayah keempat, yaitu ad-din, agama. Itu yang meluruskan. Itulah yang meluruskan. Jadi muaranya kepada agama. Mungkin akal kita mulai tadi begitu. Makanya itu yang perlu saya sampaikan sekarang mungkin. Hanya kalau buka semuanya ini nanti ada di Miftahul Haqaiq, Anit Tasawuf. Kalau yang 3 jilid itu di halaman 109. Pernah Abah share dulu ke JNA itu. Tapi entah apa sempat apa tidak. Belum sempat ya, buka ya. Ya, belum sempat ya. Ngaku saja. Belum sempat, belum. Kalau begitu, cek salah aki mau itu ya John, ya Bing. Lamun beri tugas depak kebengkonan tak lakonen bi mau tak cek salah aki. Ini contoh. Cek kikirin seperti Abah sekarang tak kikir dah. Kita malah itu misal cepet malah lebur. Dalam dunia pendidikan memang begitu. Iya. Dalam dunia pendidikan itu mendidik itu mengarahkan anak didik supaya anak didik sadar dan lebih dirinya meningkat. Ini Jakun kikirin tapi dengan porsi yang benar. Itu namanya kalau dalam dunia pendidikan disebut iqab. Iqab bagi orang yang melanggar, bagi anak yang melanggar aturan-aturan pendidikan. Ini. Caranya bagaimana solusinya? Ya, mungkin Abah harus cari solusi. Perlu masing-masing diprintkan Kitabul Ikhlas. Perlu diprintkan dah. Ini betul, ini solusi yang benar. Itu jujur namanya seperti itu. Loh, anak-anak kita kalau begitu juga begitu. Beri solusi gimana anak-anak didik kita itu supaya sadar dan ikut kepada apa yang kita arahkan. Cukun antum halo perlu Pak. Itu contoh. Ini namanya apa? Kalau dalam dunia pendidikan disebut wasailul peraga. Perlu peraga. Ini perlu peraga. Jadi anak-anak kita itu semuanya perlu peraga di sana. Beri peraga yang konkret yang anak-anak kita itu bisa nanti langsung paham kepada apa yang kita tegaskan. Saya minta kepada dari pihak yayasan supaya diprintkan lebih mudah mungkin di Miftahul Haqaiq Anit Tasawuf ini ambil yang 3 jilid saja biar lebih sedikit. Kalau yang 7 jilid seperti ini 2 kali lipatnya masalahnya nanti. Jadi tetap ambil saja yang tentang ikhlas. Karena membahas masalah keikhlasan dalam pancajiwa kita. Muaranya keikhlasan. Kalau sudah keikhlasan teguh seperti keikhlasannya Kemat Khalil Bengkalan. Boleh siapa ada? Ya. Ada. Enggak. Ikhlasnya Kemat Khalil Bengkalan dengan ketakwaannya yang seperti itu. Keikhlasannya betul-betul kepada Allah. Dibuang semuanya selain Allah. Sehingga termater ke Allah. Sekarang kuna kertekan Kemat Khalil Bengkalan langsung di Gusti Allah. Kuna kertek.
Kita Masya Allah, maca istighfar, masa itu. Sehari semalam pakun. Aduh minta Allah. Ki pakun tahawujud. Bandingkan di mana keikhlasan kita kepada Allah dengan keikhlasan beliau yang al-muqarrabin. Dekat kepada Allah. Jangan mudah-mudah menyalahkan Allah. Itu kata tadi, kurang muhasabatun nafsi, lebih banyak gampang menyalahkan yang lain. Atam betul sakun tambah nekun pas Allah. Benih tambah semak ke Allah. Kimat wali penggalan. Toron boleh. Kaki Asad toron boleh, kaki Zaini toron boleh, kaki Jauhari. Ini yang sepuh-sepuh. Toron lagi kepada Ki Hashim Asy'ari. Toron lagi itu punyanya itu Masya Allah, itu superior dengan Kimat Wali Benggalan. Ulama Mekah, ulama di Saudi Arabia menyatakan mereka itu tentang kealiman dan kewaliannya kiai itu. Penyuanyar sesepuh Kiai Abdul Hamid bin Isbat. Astana beliau di Mekah. Ya Allah. Itu semuanya itu. Bukan orang. Beliau tidak punya titel profesor doktor. Enggak. Hanya punya titel minal muqarrabin. Titelnya hanya minal muqarrabin. Beliau itu. Itulah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini yang paling kita perhatikan di sini. Terus ini, ya Allah, semuanya itu. Dari situ. Makanya saya minta kepada lembaga-lembaga di Al-Fattah, jangan mudah-mudah merubah sebuah sistem pendidikan dan cara-cara yang datangnya dari mereka al-muqarrabin. Cepuk tolak. Apa tolak? Barokana. Cabut benar. Mun barokana cabut dari rumah. Lihat hasil kerja kita. Setelah anak-anak Al-Fattah sampai di masyarakat, apakah mereka jadi manfaat apa tidak? Itu bukan sukses tidaknya program pelajaran sekarang plastik ini bagus sudah begitu. Bukan itu sukses. Tapi lihat hasil kita setelah tamat. Setelah ada di tengah masyarakat jadi apa anak-anak kita? Itu. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Ini yang ajiz. Al-Qayyis orang cerdas, orang pintar, mandana nafsahu. Tak abai kebai bincipin sebe, tapi norok sebe. Dana nafsahu. Merendahkan dirinya. Dalam Allah begitu ya begitu. Dalam Al-Quran begitu ya begitu. Dalam hadis begitu ya begitu. Kalau santri kata kiai begitu ya begitu. Tak abai kebai abang tibi. Ini dan nafsahu. Wa amila lima ba'dal maut, dan bekerja, pekerjaannya itu diperuntukkan setelah mati.
mencari sesuatu yang bisa membahagiakan nanti setelah mati. Tak mikirin sikun itana. Apa itu? Tapi mun mikirin si kakak ada itana, de remasihalallah. Si bagusnya membawa yang makan itu nantinya menjadi orang beruntung setelah mereka mati. Anak-anak saya soleh, istri saya solihah. Dengan cara saya memberinya yang halal, mubarakatan thayyibah, sehingga mereka itu bisa menjadi orang-orang yang soleh solihah, bahagia setelah mati. Bukan pada waktu masih hidup. Sama dengan kita bekerja di Al-Fattah bukan sekedar bekerja untuk membuat program Al-Fattah hebat, begitu hebat. Tapi dengan cara sembarangan yang tidak mengikuti prosedur yang telah digariskan oleh beliau-beliau Al-Muqarrabin. Di Al-Fattah sistem dulunya bahasa Arab, kami ambil cari barokah dari gontor. Barangkali barokah doanya kiai Gontor itu Masya Allah, beliau yang Gontor sampai sekarang belum pernah ada perubahan, sedikit pun tidak ada perubahan. Tidak berani merubah apa yang dianukan oleh sesepuhnya. Takwa matu itu, makanya Gontor sampai sekarang Masya Allah alumninya luar biasa. Jadi pemimpin besar di mana-mana. Di luar negeri iya, dalam negeri iya. Di Amerika banyak sekali alumni Gontor di sana, bahkan ada yang punya pesantren di sana. Itu doanya sesepuh itu terus dari guru-gurunya semuanya ngalir dari Kimat Khalil bakal cepeke eteng. Boleh cak pegak tengah, mau naik pegak tengah makai beri 500 watt pakun tak fahim tuh. Ini pesan apa? Jadi kalau ada cara-cara yang seperti gini, itu untuk pemerintah, silakan kerjakan dengan sebaik, laporkan ke pemerintah. Tapi yang dari masyayikh inilah yang 5 ba'dal maut. Ini yang 5 ba'dal maut. SMA dulu sudah ada raport khusus yang di dalam, MTS gitu juga ada. Bahkan Abah dulu buatkan sudah dengan SKI hanya itu ada. Sampai sekarang itu ada di lemari sini SKI hanya MTS. Yang MI juga dulu begitu. Tolong itu pepeke yang dari masyarakat itu doa tako minta pada doa abe minta pada tujuan tedum ngampong doa alirannya Al-Fatihah. Anak-anak begitu, anak-anak itu semuanya asakola nang kelas mereka masih baca Fatihah dan Al-Quran khusus untuk yang punya ilmu kirimkan ke sana. Siapa yang balas? Allah membalas. Oh ini kirim sama Kimat Khalil. Pada Pak bi Allah. Benikun Kimat Khalil. Ke Abdul Hamid. Ke Hasyim Asy'ari. Ke Peterongan. Saya enam kakek beli. Terus ke Ahmad Sahai, ke Zarkasi, ke Syukri, terus ke sana ke Samsul Arifin, ke As'ad, terus ke sana itu Potrana ke Fawaid, ke Holil, ke Zaini, ke Muhammad, terus ke Abdul Wafi, terus ke Terbaji, terus semuanya. Siapa yang pernah Abah tugaskan dulu sampai mencari ilmu dan pengetahuan di Al-Islam? Di depan?
Jangan lupa itu. Itulah ilmu kamu dari sana. Jangan lupa kamu. Ilmu dan pendidikan bekal kamu itu dari sana. Itu yang paling berjasa ilmunya. Jangan lupain. Anak-anak kita di Al-Fatah banyak dikirimkan ke sana. Jangan lupa beliau. Setelah kita mendoakan beliau, baru Allah pada Pak Kiai Maksum langsung depak ke kita. Kita Allah Kiai Maksum kita segitiga akan jalan terus. Muntah kerem berarti sama dengan kita tidak buka skakel. Tidak buka skakel apa lampunya nyala. Jadi kabel-kabel barokah itu yang dari Allah jangan sampai putus dalam. Kabel-kabel barokah dari Allah sudah dipersiapkan oleh Allah. Jangan sampai diputus sendiri, putus dalam. Akhirnya kita sendiri nanti yang rugi. Ini tetap dalam areal keikhlasan ini masih. Keikhlasan ini kalau kita anukan 2 tahun mungkin tidak cukup masih. Untuk menjelaskan khusus untuk keikhlasan ini. Tidak cukup 2 tahun ini. Dan pertemuan seperti ini tidak cukup 2 tahun. Jadi kalau hanya panca jiwa yang ke-2, 3, 4, 5 itu buahnya dari keikhlasan. Hanya buahnya. Kalau sudah keikhlasannya benar maka datanglah buah. Yang perlu sekali kita jiwa keikhlasan itulah. Terus godok dan perlu perjuangan dan latihan. Melatih diri menjadi orang ikhlas. Masing-masing keikhlasan berbeda-beda. Coba kalau saya tanya. Saudara-saudara semuanya kumpul di sini itu niatnya dari rumah pasti berbeda-beda. Saya yakin berbeda-beda saya. Pasti berbeda-beda. Dengan perbedaan itulah maka nanti pahala masing-masing akan berbeda-beda pula yang akan dibawa pula. Berkah berbeda-beda pula yang akan dibawa pula. Coba sekarang cek sendiri. Apa perlu Abah tanyakan satu persatu nanti. Cek sendiri dulu. Apa kok semangkat keluk yuk? Apa kok keluk semangkat keluk? Untuk hadir tanya. Ludes, hilang pahalanya. Pulang dengan tangan hampa. Berarti jiwa keikhlasannya yang sudah mulai tahun berapa masuk Al-Fatah masih belum terkesan dalam hatinya. Ada lagi. Oh, kok mentah aja tuh ki? Paku babi apa? Mungkin ndak saya tak ngaranek dulu. King aku ni sibik mun beda. Insyaallah. Nah. Bentuk seperti itulah yang insya Allah oleh Allah bisa dirubah karena dia mengakui kesalahan sendiri. Berbeda dengan pura-pura tidak. Itu akan berlangsung nanti itu. Na'udzubillahi. Mengakui kesalahan adalah sebagian daripada taubat.
Azazil atau Bat ya? Azazil. Yang jadi iblis itu bertobat. Tidak pernah bertobat. Malah nuntut sama Allah. Makanya tak bisa. Tapi kalau Nabi Adam atau Bat ya? Itulah yang bisa jadi ahli surga. Ini namanya wasailul alat peraga. Jadi beri contoh Azazil iblis ben Nabi Adam. Ini namanya wasailul itu. Iya. Tapi ada. Saya kumpul sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ibadah. Alhamdulillah. Bentuk seperti inilah nanti akan pulang membawa barokah, membawa pahala yang dari sisi Allah. Karena ibadah itu hanya untuk Allah. Ini pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya amal perbuatan itu. Diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk Allah, itu namanya ikhlas untuk Allah. Murni, dimurnikan hanya untuk Allah, bukan untuk lainnya. Karena takut absen, karena segan sama abah. Pak abi abah mengkata tonyong. Dok macam ketua yayasan, doknya makan biro pendidikan. Aduh. Bagaimana oleh Allah dalam hadis qudsinya, karena kamu ini la ataqabbalu ma la yubtagha li ajli. Aku tidak bisa menerima sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk aku. Tak nerima Gusti Allah dah. Tapi mun umpama mereka yang takut ke biro pendidikan, kencene selalu minta ke biro pendidikan. Itu katanya Nabi Allah. Saya tidak punya hak. Itu disiplinnya Allah. Kalau bukan hanya sama sekali tidak mau dah Allah. Karena diperuntukkan biro pendidikan, jalan minta biro pendidikan. Segan kota yayasan, minta ke yayasan. Segan ke abah, minta ke abah. Padahal semuanya tidak bisa memberi pahala. Inilah kata Allah. Jadi Allah begitu. Kalau bukan hanya tidak mau menerima. Sama sekali tidak mau menerima Allah. Allah seperti itu. Gitulah Allah. Apalagi kita sebagai hambanya. Jadi kalau memang niatnya di awal, bismillahirrahmanirrahim, ibadah untuk Allah. Innamal a'malu binniyat. Tapi ini Imam Nawawi, inilah yang buat kita kaya raya. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menyatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya likulli imri'in, likulli imri'in ini Pak ini sampai depakkah ulama Arab yang sudah mendapat profesor, doktor, insinyur semuanya tentang bahasa nantinya bisa ke sana nanti. Dan wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau dikaji dalam ilmu bahasanya, kita nyapuk kepada beliau-beliau itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, yang beliau-beliau itu hanya titelnya disebut hanya, karena hanya satu, Al-Muqarrabin. Dan ulama-ulama lainnya di zaman tabi'in dan sahabat, beliau-beliau itu semuanya tidak punya titel-titel itu. Hanya yang diikuti wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dengan ilmu itu maka Allah kucurkan ilmu apapun karena hatinya dibuka. Hatta beliau di antaranya itu ada
Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Temu atin sekerta. Ayo, siapa si badini? Bila salaman itu atin